sepertinya hakim PK ini harus lebih teliti lagi, harus belajar hukum lebih teliti lagi. Atau saya menduga jangan-jangan ini dibuat pertimbangan seperti itu, ya. Jangan-jangan karena menjaga 3 institusi. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Jadi terima kasih kepada rekan-rekan wartawan-wartawati yang telah berkenan hadir. Konferensi pers Mahkamah Agung mengenai putusan peninjauan kembali para terpidana dalam perkara dengan korban Muhammad Rizky dan Pina, ya, yang terkenal dengan terhadap permohonan peninjauan kembali terpidana dalam perkara Pina Cirebon dapat disampaikan hal-hal seperti berikut. Yang pertama, berdasarkan data dari Register Perkara Kepaniteraan Muda Pidana Umum Mahkamah Agung, terpidana dalam perkara Pina Cirebon yang telah mengajukan permohonan PK dan terregister sebagai berikut. A. Nomor 198 PK _PIT_2024 atas nama terpidana 1 Ripaldi Adityo Wardana alias Ucil bin Asep Kusnadi dan terpidana 2 Eko Ramadhani alias Oblak bin Kosim. B. Nomor 199 PK _PIT_2024 atas nama terpidana 1 Hadi Saputro alias Bulang bin Kasana, terpidana 2 Eka Sandi alias Tiul bin Muram, terpidana 3 Jaya alias Kliwon bin Sabdul, terpidana 4 Supriyanto alias Kasdul bin Sutiadi, terpidana 5 Sudirman bin Suratno. C. Nomor 1688 PK _PIT_SUS_2024 atas nama terpidana anak. Susunan majelis atas perkara tersebut adalah: A. Dalam perkara PK nomor 198 PK _PIT_2024 diperiksa oleh majelis Dr. Burhan Dahlan, Sarjana Hukum Magister Hukum sebagai Ketua Majelis, Yohanes Priana, Sarjana Hukum Magister Hukum, dan Sigit Triyono, Sarjana Hukum Magister Hukum, masing-masing sebagai hakim anggota. B. Perkara nomor 199 PK _PIT_2024 diperiksa oleh Majelis Dr. Burhan Dahlan, Sarjana Hukum Magister Hukum sebagai Ketua Majelis, Jupriyadi, Sarjana Hukum M.Hum Humanira, dan Sigit Triyono, Sarjana Hukum Magister Hukum. Sedangkan perkara nomor 1688 PK _PIT_SUS_2024 dengan terpidana anak diperiksa oleh Hakim Tunggal Dr. Haji Prim Haryadi, Sarjana Hukum Magister Hukum. 3. Permohonan PK para terpidana sesuai ketentuan pasal 263 ayat 2 KUHP diajukan dengan alasan sebagai berikut. A. Adanya novum atau keadaan baru yang menentukan apabila diajukan pada saat persidangan maka dapat membuat terang duduk perkara sehingga yudek juris dan yudek fakti dapat memutus sebaliknya. B. Terdapat kekilapan atau kekeliruan hakim dalam memutus perkara para pemohon dan terpidana. 4.
berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 119 KMA SK 7 2013 tentang penetapan Hari Musyawarah dan ucapan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka telah dilaksanakan musyawarah dan pembacaan putusan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 dengan putusan yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali para terpidana. 5. Pertimbangan majelis hakim dalam menolak permohonan PK tersebut antara lain tidak terdapat kekhilafan yudek fakti dan yudek juris dalam mengadili para terpidana, dan bukti baru atau novum yang diajukan oleh terpidana bukan merupakan bukti baru sebagaimana ditentukan dalam pasal 263 ayat 2 huruf A KUHP. Dengan ditolaknya permohonan PK para terpidana tersebut, maka putusan yang dimohonkan PK tetap berlaku. Kepanitraan Pidana Umum Mahkamah Agung setelah perkara diminutasi akan segera menyelesaikan proses administrasi perkara para terpidana dan setelahnya akan mengirimkan kembali kepada pengadilan pengaju, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cirebon, dan kepada masyarakat dapat mendapatkan salinan putusan dengan cara mendownload di direktori putusan Mahkamah Agung. Jadi demikian ya perkara Pika Cirebon tadi sudah diputus oleh majelis hakim dan hakim tunggal untuk perkara anak yang pada ya, saya kaget ya atas putusan PK 7 terpidana dan 1 mantan terpidana hari ini 16 Desember 2024, di mana amar putusan PK itu tolak ya, menolak PK para terpidana. Nah, kemudian saya memperhatikan penjelasan dari pejabat Mahkamah Agung yang menerangkan bahwa penolakan PK dikarenakan Majelis Hakim PK tidak menemukan kekeliruan hakim pada tingkat judek fakti. Arti judek fakti itu pada tingkat pengadilan tingkat pertama, maupun judek juris. Judek juris itu artinya pada tingkat banding dan tingkat kasasi. Ya, tidak menemukan kekeliruan hakim dan kehilapan sehingga ya menolak PK-nya. Kemudian yang kedua, hukum yang diajukan menurut penjelasan pejabat Mahkamah Agung itu bukanlah bukti baru sebagaimana yang diatur di dalam pasal 263 ya, ayat 2 KUHP. Nah, saya akan komentari begini. Ya. Pertama mengenai bukti baru, ya. Kalau bukti baru, kalau saya perhatikan ya, ada sebenarnya bukti baru ya sebagaimana atau sesuai yang diatur dalam pasal 263 ayat 2 KUHP. Apa? Yaitu para saksi yang dihadirkan di PK pada pemeriksaan PK di Cirebon, di mana saksi itu menerangkan bahwa pada saat kejadian mereka bersama para terpidana pada saat kejadian, ya. Dan saksi-saksi itu tidak ada di dalam putusan pengadilan atas nama 8 terpidana. Siapa contohnya? Contohnya adalah Agung, ya, Agung yang memakai motor mau mengantarkan sayur. Itu saya amati di putusan 8 terpidana tidak ada itu salah satu contohnya, ya. Jadi dalam novum ini ada sebenarnya novum yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 KUHP, yaitu bukti baru. Kan bukti baru itu bisa surat, bisa orang saksi kan? Ya, ini bukti baru, alat bukti. Saksi pun bisa. Nah, tetapi kalau itu tidak dijadikan, ya, tidak dianggap sebagai novum yang benar-benar baru, ya. Tapi kalau itu dianggap bukan novum, ya, saya tidak tahu pikiran Hakim Agung PK ini bagaimana. Ya. Kemudian yang kedua, kekeliruan hakim. Katanya tidak ada kekeliruan hakim atau kehilapan yang nyata. Lah, saya mengamati putusan 8 terpidana itu dari mulai CCTV yang tidak dibuka, walaupun Dodi Irwanto dan Gugun Gumilar mengecek CCTV di lokasi kejadian namun belum dibuka. Ini jelas janggal.
Artinya tidak ada alat bukti dari CCTV itu mengarah kepada bahwa para terpidana itu melakukan tindak pidana. Kemudian yang kedua, 6 handphone yang disita, salah satunya handphonenya Pina, itu tidak dibuka. Lalu kalau tidak dibuka untuk membuktikan apa? Tetapi tidak dibuka pun itu dijadikan alat bukti untuk menghukum 8 terpidana. Kemudian ada kayu yang dianggap didakwakan untuk memukul bambu. Ya, semua para terpidana tidak merasa tidak melakukan dengan bambu itu. Nah, kemudian saksi-saksi yang dihadirkan juga tidak ada yang melihat menggunakan bambu, tapi tetap itu digunakan sebagai alat bukti untuk menghukum, padahal tidak dilakukan sidik jari. Itu bambu tangan siapa yang nempel. Kemudian sperma yang ditemukan di vagina Pina. Tidak dilakukan lab atau tes DNA. Para terpidananya juga tidak dilakukan tes DNA, tetapi digunakan untuk menghukum 7 terpidana melakukan persetubuhan, terkecuali Saka Tatal. Nah, dari kejanggalan-kejanggalan itu kalau tetap diputus bersalah, itu namanya kekeliruan hakim. Kehilapan hakim itu. Lalu bagaimana kalau ya hakim PK ini mengatakan bahwa tidak menemukan kekeliruan hakim, kehilapan hakim pada putusan pengadilan pada tingkat pertama atas nama 8 terpidana itu. Lalu bagaimana pemikirannya? Saya sih ini meragukan nih kompetensi ya, kemampuan hakim PK dalam memeriksa PK perkara 8 terpidana ini. Sepertinya hakim PK ini harus lebih teliti lagi, harus belajar hukum lebih teliti lagi. Atau saya menduga jangan-jangan ini dibuat pertimbangan seperti itu karena menjaga 3 institusi. Ini pikiran saya ya, saya nggak tahu nih kan. Nah, tapi kalau dilihat tidak ada kekeliruan, tidak ditemukan kekeliruan, saya tidak sependapat. Saya getol mempelajari ya putusan 8 terpidana itu. Dan ada kekeliruan hakim itu. Hanya saja waktu itu, kekeliruan hakim itu ada batas waktunya. Kalau saya berpendapat, diatur dalam pasal 69 Undang-Undang nomor 14 tahun 85 tentang Mahkamah Agung, kekeliruan hakim itu, apabila PK dengan alasan kekeliruan kegelapan hakim, diajukan paling lama 6 bulan atau 180 hari. Sejak putusan itu memperoleh kekuatan hukum tetap. Kapan memperoleh kekuatan hukum tetap? Tahun 2017, waktu itu kan. Saya pikir itu ya. Nah, ternyata itu tidak ditemukan. Nah, berarti ini hakim PK, saya menyimpulkannya, saya melihat hakim PK ini telah melakukan kekeliruan dan kehilapan yang nyata dalam memutus PK 8 terpidana ini. Lalu kalau hakim PK melakukan kekeliruan yang nyata, kehilapan, kita mengadu kemana? Karena tingkat upaya hukum luar biasa yang terakhir ya, tingkat upaya hukum yang terakhir adalah upaya hukum luar biasa ini PK. Jadi menurut saya ya harus diperiksa ini. Hakim PK-nya oleh Komisi Yudisial harus diperiksa oleh Komisi Yudisial itu. Berarti untuk angka selanjutnya pengungkapan kasus ini kan bisa dibilang masih janggal lah ya. Selanjutnya gimana? Ya, kalau jelas pejabat MA Mahkamah Agung itu menerangkan bahwa penolakannya itu bukan karena jangka waktu kadaluarsa, karena tidak ditemukannya kekeliruan hakim, maka ajukan PK lagi saja. Boleh kok, karena dalam pasal 263 ayat 1 KUHP itu tidak diatur harus 1 kali, 2 kali atau dibatasi, tidak. Hanya di situ terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ya terpidana itu bisa mengajukan PK. Ajukan lagi saja. Siapa tahu kan nanti hakim PK-nya itu ya, benar-benar mempertimbangkannya secara hukum. Intinya saya melihatnya ini ada kekeliruan hakim, ada kehilapan hakim, saya melihatnya. Ya, bayangkan kalau ada saksi yang meringankan kemudian tidak dipertimbangkan pada saat 2016, 2017. Saya ambil contoh ya. Saka Tatal itu ya ada saksi pamannya yang mengatakan bahwa pada saat kejadian Saka Tatal itu bersama pamannya itu di rumah neneknya. Artinya harusnya hakim itu ragu. Kalau ragu jangan putus bersalah, kalau ragu bebaskan. Karena ini untuk menghukum orang, tapi diabaikan tetap diputus juga. Apa itu bukan kekeliruan, bukan kehilapan. Kehilapan. Lalu bagaimana jadinya kalau hakim PK mengatakan tidak menemukan kekeliruan hakim pada tingkat judek fakti, pada putusan pengadilan tingkat pertama itu. Nah, jadi ajukan lagi saja. Ya, menurut saya kalau dengan alasan kekeliruan. Yang penting alasan PK-nya bukan karena kadaluarsa ya, tapi kalau udah kadaluarsa ya susah kan.
nanti sampai kapanpun diajukan ya tetap pada luar sana lagi, ditolak lagi ya. Tapi kalau alasannya itu karena tidak ditemukan kekeliruan hakim, ya sudah ajukan lagi saja. Pendapat saya, ini ada kekeliruan hakim pada putusan 8 terpidana itu.